Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Radi Medan. Cikoy. Saya buka dulu ya. Apa kabar sahabat Radi Medan? Saat ini saya berada di tempat yang berbeda ya dari biasanya. Saya berada di depan Terminal Amplas ya, terminal bus yang ada di Amplas ini. Mungkin kawan-kawan udah pernah dengar Terminal Amplas. Dan saat ini kita dapat penghargaan bisa langsung ngobrol bersama Kepala Terminal Pak Manurung ya. Kita agak bergeser ke samping sedikit. Tetap jangan kemana-mana di Radi Medan. Cikoy. Oke, sekarang kita agak bergeser ke kanan. Kita langsung ketemu dengan Pak Manurung ya Pak. Apa kabar sore, Pak? Selamat sore. Selamat sore. Pak, kita ini sekarang berada di Terminal Amplas nih Pak. Betul Pak, betul sekali. Betul, Pak. Saya lihat Bapak dari tadi ini turun tangan langsung ini. Betul Pak, betul, Ya, betul. turun tangan langsung ini. Ini sebenarnya terminal ini fungsinya saat ini apa ini Pak? Jadi baik, perlu kita terangkan, Terminal Amplas ini sekarang sesuai dengan berita acara serah terima tanggal 14 Mei tahun 2020, satu tahun yang lalu, kita mengatur regulasi terminal keberangkatan bus maupun kedatangan bus yang ada di Kota Medan ini. Iya. Jadi nanti pada saat nantinya Terminal Amplas ini lagi tahap sekarang revitalisasi sesuai dengan kita yang melihat sekarang ini, tetap kita pergunakan ini sebagai fungsi terminal. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada kita untuk mendata dan merancang pengawasan terhadap bus-bus yang ada di Kota Medan, terutama AKAP maupun AKDP. Demikian. Oke, kayaknya seru ini pembicaraan kita tentang terminal ini. Kawan-kawan juga tahu Terminal Amplas ini dalam proses pembangunan ya Pak ya? Betul. Oke, jangan kemana-mana. Kayaknya kita ngobrolnya duduk ini lebih santai nih Ya, Pak betul, ini Pak, Pak. betul. Oke, kita jalan. Kamera mutar biar sambil jalan kita ngobrol. Ayo. Ya. Oke Pak, permisi Pak ya. Silakan. Yuk. Jadi yang saat ini kan Terminal Amplas dari dalam proses pembangunan nih Pak. Betul. Ini yang posisi di sini ini bagaimana kondisi bangunan di sini Pak? Posisi sekarang yang ada di sini adalah kantor sementara kita dalam rangka untuk pengurusan maupun untuk regulasi terminal, untuk mendata penumpang yang ada maupun untuk ramcek untuk di Terminal Amplas ini. Oh, jadi ini bangunannya Bangunan saat ini sementara, ya, Pak, ya? sementara. Menunggu nanti sembari terminal yang lagi revitalisasi ini akan selesai di bulan 3 tahun depan. Oke, Ya. tetap ya, tetap di Radi Medan. Kita duduk dulu. Sini. Oke. Ya Pak, permisi Pak ya. Silakan dulu, Pak. Silakan. Oke, kita nyantai aja. Ini sersan ini kawan-kawan, serius tapi santai. Duduk, parah. Oke. Iya. Pak, kita udah duduk sambil nyantai ini Pak. Ya betul Pak, betul. Jadi terkait Terminal Amplas yang kita lihat sekarang ini banyak pondasi-pondasi besi. Ini sebenarnya bagaimana ini mau dibuat ke depannya Terminal Amplas ini Pak? Jadi baiklah, untuk konsep pembangunan Terminal Amplas gedung yang baru sesuai dengan revitalisasi yang disepakati oleh Kementerian Perhubungan dalam artian Direktorat Dirjen Perhubungan Darat. Jadi nanti di sini ada ruang tunggu penumpang maupun untuk kedatangan dan maupun keberangkatan. Jadi gedung yang sekarang lagi berjalan ini adalah untuk gedung utama dan gedung kantor perkantoran kita. Jadi untuk luasnya ini sekitar 1,5 lantai. Jadi nanti diperuntukkan kepada pusat kegiatan masyarakat dalam artian untuk loket maupun para pedagang juga, maupun ada juga ruang istirahat untuk para pengemudi ataupun supir di belakang. Udah kayak bandara ini ceritanya ini Pak? Betul Pak. Jadi memang itulah konsep yang diberikan sama kita. Jadi nanti mudah-mudahan di bulan 3 tahun depan, Maret tahun 2022 nanti akan kita pergunakan secara operasional penuh. Oh, berarti bulan 3 tahun 2022 ini sudah beroperasi? Beroperasi penuh, betul. Wah, betul. Ini kebanggaan buat sahabat
di Medan ya, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Saat ini Terminal Amplas sedang proses pembangunan dan bangunannya ini luar biasa ya, seperti layaknya bandara ini mungkin fungsinya nanti ke depan Betul, ini ya. betul. Jadi ini kalau boleh tahu ini Pak, Terminal Amplas ini kelasnya apa ini? Kalau Jadi, di Sumatera Utara ini. baik, kita akan terangkan untuk pemberian informasi kepada kita semua, masyarakat seluruh Kota Medan maupun yang ada di sekitar. Jadi Terminal Amplas ini sebelumnya adalah kewenangan yang berada di pemerintah Kota Medan. Jadi 14 Mei tahun 2020 kita serah terima. Berita acara serah terimanya ditandatangani oleh Pak Direktorat Dirjen Perhubungan Darat. Jadi ini terminal ini merupakan menurut undang-undangnya adalah kewenangannya, klasifikasinya terminal adalah terminal TPA. Jadi semua pengelolaan terminal TPA seluruh Indonesia itu adalah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dalam artian Direktorat Dirjen Perhubungan Darat. Oh, langsung di bawah kementerian ya Pak ya? Betul Pak. Betul. Nah, jadi hubungannya dengan Dinas Perhubungan itu gimana itu Pak? Drama Dinas Perhubungan tingkat 2 Medan ataupun yang lain-lainnya, kita berkoordinasi dalam artian pengawasan juga di dalam terhadap masuk jalurnya ke Kota Medan bus yang dari luar maupun yang mau berangkat. Jadi data acuannya itu adalah di Terminal TPA Amplas ini. Jadi iya. di Medan ini atau Sumatera Utara yang sekelas dengan Terminal Amplas ini, TPA Amplas ini. Jadi kita terangkan juga, perlu kita tambahkan untuk Terminal TPA yang ada di Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara ada 5. Oh, ada 5. Terminal TPA Pinang Baris, Ya. Terminal TPA Amplas, Terminal TPA Tanjung Pinggir Pematang Siantar, Terminal TPA Tarutung. Oh, Tarutung ada. Ya, baru yang terakhir adalah Terminal TPA Sibolga. Oh, berarti cuma 5 TPA yang 5, yang sementara ada di... ini di Provinsi Sumatera Utara ada 5. Kemudian mungkin sahabat juga pernah dengar cerita bahwa Terminal Amplas ini dulunya itu sangat rawan akan tindakan kriminal seperti misalnya pencopetan dan lain-lain, sehingga masyarakat Sumatera Utara itu kalau udah masuk Terminal Amplas katanya debar-debar tuh jantungnya. Ini masalah keamanan ke depannya ini Terminal Amplas ini gimana nih Pak? Jadi baik, sesuai dengan konsep pembangunan Terminal Amplas ini dan penekanan juga dari pimpinan kita Bapak Kepala Balai BPT Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara. Saya selaku kepala terminal di sini, koordinator satuan pelaksana tugas untuk Terminal TPA Amplas ini. Jadi untuk pertama kita dalam menyeterilkan untuk keamanan yang ada di seputar kawasan terminal. Jadi kita mulai berita acara serah terima 14 Mei tahun 2021 tahun yang lalu, kita sudah mensterilkan keamanan di sini. Termasuk kita merangkul para ketua OKP maupun para pengguna, masyarakat pengguna yang ada yang keseharian yang mempergunakan kawasan Terminal Amplas ini. Jadi kita coba merubah image Terminal TPA Amplas ini menjadi terminal yang betul-betul bernuansa bersahabat. Jadi tidak ada kata seram lagi untuk Terminal TPA Amplas ini karena kita sudah mensterilkan. Jadi nanti sesuai dengan konsep ke depan, jadi nanti penumpang yang bakal datang yang kemalaman dalam artian sampai ke Kota Medan ke Terminal Amplas ini di atas jam 12, saya sudah bisa menjamin untuk penumpang, untuk kenyamanan diri maupun barang-barang yang dibawa oleh penumpang. Oh, berarti pos-pos keamanan juga sudah nanti akan ada ya Pak ya? Jadi seperti struktur organisasi daripada Terminal TPA Amplas ini, kebetulan kita di Terminal TPA Amplas ini ada namanya pos tetap dari pos polisi Terminal Amplas. Jadi untuk Terminal Amplas ini ada pos tetapnya Pak, pos tetap Pospol Terminal TPA Amplasnya. Gitu yang personilnya sementara diperbantukan ke pos Terminal Amplas ini ada 4 orang. Dari unit induk mereka yang ada di Polsek Patumba. Patumba sini ya, dekat ya, di bawah naungan Poltabes Medan. Iya. Oh, jadi tidak ada lagi kata ragu-ragu atau cemas ketika kita berada di Terminal Amplas ini ke depannya. Iya. Nah, kemudian Pak,
ini kan saat ini yang kita tahu penumpang itu naiknya dari pool bus masing-masing. Betul. Nah, ini ke depan konsepnya ini bagaimana jika terminal ini sudah bisa dioperasikan? Nah, mungkin itu ingin tahu juga. Jadi nanti sesuai dengan progres kita ke depan. Jadi mengenai terminal TP Amplas ini, saya selaku Pak Terminal sudah merangkul beberapa pengusaha, termasuk pengusaha para PO bus yang ada di Kota Medan ini, terutama untuk AKAP maupun AKDP. Dan nanti kita mencoba untuk merangkul itu semua beserta Ketua Organda selaku induk yang menaungi organisasi angkutan daerah ini, supaya nanti duduk bersama untuk memfungsikan terminal. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Terminal Amplas ini adalah terminal terpadu TPA Amplas, dan fungsinya adalah untuk menaikkan menurunkan penumpang dari sini. Jadi nanti tidak dibenarkan untuk yang ada di Jalan Singamaraja yang seperti sekarang ini untuk menjual tiket. Jadi tetap dia yang di Jalan Singa ini, yang loket sementara mereka sekarang ini adalah sebagai tempat gudang atau pool penyimpanan para bus-bus mereka. Jadi karena sementara ini kita masih revitalisasi bangunan, jadi kita pun bisa belum memfungsikan ke dalam. Jadi kita masih memberikan keringanan kepada para pengusaha maupun para pengelola operator untuk para PU bus, AKAP maupun AKDP Jalan Singa untuk memfungsikan pool bus mereka untuk menjual tiket. Jadi intinya sahabat, bahwa naik turunnya penumpang itu ada di terminal ini ke depannya. Betul. Beli tiketnya dari sini. Betul. Jadi mau bus itu keluar dari Medan ini harus melalui terminal. Masuknya juga harus lewat terminal. Supaya bisa dikontrol atau diawasi gitu ya, Pak ya. Jadi nantinya kita setiap per 3 bulan tetap kita bekerja sama dengan Badan Pengelola Statistik. Jadi di situ mereka meminta data terhadap kedatangan penduduk di Kota Medan ini maupun yang akan berangkat ke Kota Medan ini. Karena kita secara tersentralistik berhubungan sama BPS terkait mengenai data ekonomi, baik itu terkait mengenai data kependudukan. Jadi kita selalu terkoneksi hubungan datanya. Iya. Jadi itu sangat berfungsi ya bagi BPS juga tentang operasional bus yang ada di Sumatera inilah pada khususnya ya. Betul. Kemudian ini Pak, ada bangunan yang di sisi kanan kita ini itu yang akan jadi terminal. Betul. Nah, sementara yang kita duduki sekarang ini saya lihat ada bangunan sementara yang Bapak bilang untuk mengontrol bus sekarang ini kan. Kemudian ada lahan kosong nih ke belakang. Ini kedepannya jadi apa ini Pak? Yang sebelah sini. Jadi terima kasih. Jadi karena kantor kita lagi tahap revitalisasi, jadi kita berkantor untuk kantor sementara kita terletaknya di sini. Jadi sesuai dengan konsep DID-nya nanti mengenai peruntukan terminal ini adalah kawasan mixed use. Jadi diperuntukkan untuk konsepnya kepada KPBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk kepada pihak ketiga dalam artian pembangunan hotel. Jadi apabila nanti sudah selesai pembangunan gedung utama kita yang lagi tahap revitalisasi ini, kita akan berpindah ke gedung utama. Gedung utama kalau sudah siap ya. Betul. Jadi ini berfungsi sebagai hotel, itulah yang dikasih ke pihak ketiga itu ya Pak pihak ya? Ketiga. Yang dikelola oleh pihak ketiga. Jadi penumpang yang kemalaman pun bisa nginap di sini. Bisa betul Pak, bisa menginap di sini. Iya. Sembari menunggu pihak keluarga mereka, mereka bisa menginap di hotel juga bisa. Iya, tentunya konsep yang sudah kita dengar bersama tadi untuk kedepannya terminal Amplas ini sangat luar biasa, dan masalah keamanan, kemudian kenyamanan. Ini ruangan berasi nanti ke depannya ya Pak ya? Betul Pak. Jadi sama seperti dengan Bandara Kuala Namu. Jadi pakai kaca, semua pakai AC. Dengan kebersihan tingkat tinggi dan keamanan tingkat tinggi. Waduh. Iya. Jadi nggak sembarangan lagi. Jadi nggak akan kita lihat lagi ada pedagang-pedagang eceran yang ada di sekitar sini Pak ya? Betul Pak, betul. Jadi di dalam itu tadi teringatnya Bapak ada membilangkan bahwa
di dalam juga ada pedagang-pedagang yang udah diposisikan tempat-tempatnya itu. Jadi nanti konsep untuk gedung yang utama ini, di samping dia ada gedung untuk loket para PO bus, jadi ada juga peruntukan kepada para pedagang yang akan berdagang di dalam sesuai dengan konsepnya. Namun itu nantinya pengaturannya itulah tergantung daripada pihak ketiga kita untuk di KPBU kan. Oh gitu ya. Nah, ya, KPBU ini kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam artian mengkontrak untuk bangunan yang ada di Terminal Amplas ini. Ya. Itu sepenuhnya bukan kewenangan kepala terminal itu bukan, terkait. Pak, bukan, Jadi itu harus mana tahu ada nih pengusaha-pengusaha yang ingin membuat lapak dagangannya di dalam nanti bisa ngerti nih. Ya. Jangan yang Pak Manurung yang dikejar-kejar nih. Ya, jadi tentunya ke depan untuk mengarahkan bus ini, Pak. Iya. Yang kita lihat sekarang ini kan diarahkan di ujung flyover. Betul. Wah, itu kalau hujan, kalau panas itu kayak mana itu anggota di sana. Jadi ke depannya itu konsepnya gimana itu di dekat itu? Jadi nanti baik. Jadi setelah nanti kita beroperasi penuh dengan progres kita, setelah kita rangkul nanti organisasi angkutan daerah ini untuk masuk ke Terminal Amplas. Jadi nanti kita akan membuat di flyover itu pelarangan bus akap maupun AKDP untuk melintas di flyover dan diwajibkan masuk ke terminal. Oh gitu. Iya. Jadi nanti kita setelah berkoordinasi kepada pimpinan di atas, nanti kita akan memberikan tindakan berupa tilang atau juga direkomendasikan untuk dibekukan izinnya, izin kartu pengawasannya. Berarti nggak perlu dijaga lagi ke depannya, cuman ada rambu-rambu gitu, Pak? Betul. Tetap. Jadi dengan kesadaran tingkat tinggi saya harapkan untuk kerjasama suatu komponen dan komponen yang lain, dalam artian Terminal Amplas ini bekerja sama angkutan organisasi angkutan daerah dan para pengusaha angkutan bus akap dan AKDP. Oke. Wah, sangat banyak yang kita ketahui ya informasi dari Pak Manurung. Yang pertama tadi adalah bahwa Terminal Amplas ini kemungkinan besar itu akan dioperasikan pada bulan Maret tahun 2022 ya Pak ya? Betul, tahun depan. Dan masalah keamanan, masalah kenyamanan, masalah pembelian tiket, turunnya penumpang itu berada di Terminal Amplas semua. Semua dikontrol di Terminal Amplas. Wah, ini sangat luar biasa dan akan kita tunggu pembangunannya dan pengoperasian dari Terminal Amplas. Terima kasih Pak Manurung. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Iya. Buat sahabat Radio Medan semua, mungkin ada catatan terakhir yang mau diberikan kepada ini tentang Terminal Amplas ini. Jadi baik, untuk informasi sekaligus publikasi kepada masyarakat Kota Medan maupun kepada masyarakat Sumatera Utara, Amplas sebagai Kota Medan dan bagian daripada ikon Kota Medan Terminal Amplas. Jadi kami mengharapkan himbauan kepada masyarakat Kota Medan, kedepannya mari kita selalu mempergunakan Terminal Amplas ini untuk sebagai sarana prasarana masyarakat Kota Medan maupun Sumatera Utara untuk sebagai naiknya dan berangkatnya masyarakat Kota Medan dari Terminal Amplas ini. Kami sangat mengharapkan dukungan komponen masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam artian untuk mengajak kepada masyarakat untuk mendukung pengembangan Terminal TP Amplas kepada terminal yang modern dan humanis. Demikian. Oke. Terima kasih Pak Manurung atas waktunya sudah mau bercakap-cakap dengan kita ya Radio Medan. Terima kasih banyak dan informasinya. Oke, sahabat Radio Medan, demikian bincang-bincang kita bersama Pak Manurung, Kepala Terminal Amplas, dan mudah-mudahan Pak Manurung diberikan kesehatan terus ya, semangat dan kemudahan segala urusannya. Oke. Demikian, sampai ketemu lagi dalam video-video Radio Medan berikutnya. Radio Medan, cikuy. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi udah bisa dibuka, Pak? Oh, boleh. Ya. Mohon maaf, Pak. Oke.